Salam, damai di hati, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk menambah semangat dalam mempelajari firman Tuhan pada besok hari, pada pelajaran 9. Saya berusaha untuk memberikan keterangan pada pelajaran ini, ya, dan saya yakin akan menambah diskusi kita pada besok hari, dan saudara-saudara akan menambah lebih banyak untuk diskusi kita akan hidup di kelompok kita masing-masing. Pelajaran 9 dengan judul Kota yang Disebut Kekacauan. Ayat-ayat firman Tuhan yang menolong kita di dalam mempelajari firman pada besok hari, dalam Wahyu 17 ayat 1, ayat 2, ayat 4 sampai 6, dan ayat 15, Matius 16 ayat 18, Yeremia 50 ayat 33 sampai 38, Mazmur pasal 115 ayat 4 sampai ayat 8. Ayat inti terdapat dalam Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ada beberapa poin yang kita dapat dalam ayat ini. Poin yang pertama, mereka akan berperang melawan anak domba. Saudara-saudara, ini diidentifikasikan dengan umatnya. Kita baca ini dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40 dan Kisah pasal 9 ayat 4. Poin rohaninya seperti ini. Identifikasi erat antara kemenangan Kristus dengan umatnya. Poin yang kedua, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Saudara-saudara, ini sama dengan Wahyu pasal 19 ayat 16. Dan ini menunjukkan karakterisasi kedatangan kembali Mesias. Sejarahnya ditemukan di dalam deskripsi Yahweh dari Ulangan pasal 10 ayat 17. Yang berikut, bahwa sebutan Babel digunakan untuk Nebukadnezar dalam Daniel pasal 2 ayat 37. Poin yang ketiga, terpanggil, dipilih, dan setia. Yang pertama, mari kita lihat. Dua istilah yang pertama yaitu terpanggil dan terpilih. Dapat dipakai untuk semua orang yang sudah percaya, mengakui, dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Poin yang kedua, istilah ketiga yaitu setia. Ini dipakai untuk mereka yang dikatakan menang dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Dan ini adalah komitmen orang-orang yang berpegang kepada kebenaran, walaupun seolah-olah mereka dikalahkan, namun Tuhan beserta mereka. Babel disebut kekacauan. Mengapa, saudara-saudara? Karena ini poin pertama, bahwa Babel mewakili setiap gerakan yang mencoba untuk menggantikan Allah. Dan ini didorong oleh setan dan filosofinya. Saudara dapat itu, kita baca dalam Yesaya pasal 14 ayat 14 dan Wahyu pasal 18 ayat 2. Poin yang kedua, Wahyu pasal 17 menggambarkan sistem keagamaan yang murtad. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama adalah mencari nama, Kejadian 11 ayat 1 sampai 4 dan ayat yang ke-9. Yang kedua, menginginkan kemerdekaan tanpa menerima kemerdekaan dari Tuhan. Saya ulangi, menginginkan kemandirian tanpa menerima kemerdekaan dari Tuhan. Yang ketiga, tempat penyembahan kepada dewa-dewa untuk kemuliaan diri mereka sendiri. Yang keempat, ini merupakan suatu upaya manusia
untuk mengorganisir diri mereka untuk terpisah dari Allah dan untuk menggagalkan kehendak Allah. Dari keterangan yang saya sampaikan, kita datang kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, saudara-saudara, bahwa Tuhan bersikap panjang sabar terhadap kejahatan manusia dengan memberikan kepada mereka kesempatan yang cukup untuk bertobat. Tetapi Ia memperhatikan segala usaha mereka untuk menentang kekuasaan hukumnya yang adil dan suci itu. Poin yang kedua, bahwa dari waktu ke waktu tangan yang tidak terlihat itu yang memegang tongkat pemerintahan diulurkan untuk membendung kejahatan. Poin yang ketiga, saudara-saudara, bukti yang nyata telah diberikan bahwa Khalik semesta alam, seorang yang tidak terbatas di dalam kebijaksanaan, kasih dan kebenaran, adalah pemerintah sorga dan dunia, dan bahwa tidak seorang pun dapat menghinakan kekuasaannya tanpa menerima hukuman. Poin yang keempat, saudara-saudara, bahwa hanya orang-orang yang tercatat sebagai milik Kristus yang akan luput dari bahaya tersebut, karena Yesus Kristus bertindak sebagai perisai dan ada bersama-sama dengan mereka yang menang, mereka yang setia. Tuhan Yesus kiranya menolong kita, dan Tuhan Yesus akan menolong kita untuk lebih mengerti akan maksud Tuhan di dalam firman yang kita pelajari pada besok hari. Shalom.